반갑습니다. 나도. Welcome to Kucekin Channel. Apa kabar kalian berdua, gengs? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini kita langsung saja ke video. Kisah ini terjadi di sebuah apartemen ketika seorang pemuda terbangun dari tidurnya dan mendapati rumahnya kosong. Ibunya hanya meninggalkan setarik amplop berisi uang untuk berbelanja. Kejadian mendadak berubah kacau saat dia sedang asik bermain game online. Salah satu temannya memintanya untuk menyimak sebuah berita di TV. Ia pun kemudian pergi menonton TV, namun tiba-tiba saluran TV nasional yang dilihatnya mati. Sementara di luar dia mendengar dari atas balkon orang-orang berlarian ke sana kemari. Bahkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ada anak memakan ibunya. Bingung dengan kejadian sekelilingnya, pria muda itu hanya bisa mengamati dari balik bilik apartemennya. Saat ia tengah mengintip, tiba-tiba seorang pria asing mendesak masuk ke apartemennya. Pemuda itu lalu menyuruh pria asing itu keluar, tapi dia menolak dan berkata untuk meminjam toilet sebentar. Tak bisa menolak, ia akhirnya dengan terpaksa meminjamkan toiletnya pada pria asing itu. Kembali pada siaran televisi yang akhirnya tersambung, diberitakan bahwa orang-orang di luar sana terinfeksi sejenis virus zombie, yang mana orang yang terkena akan berubah dimulai dari beberapa menit setelah terinfeksi ataupun tergigit. Mata mereka akan mulai berubah menjadi merah darah, otot-otot mereka kaku, dan akhirnya muncul rasa lapar dan haus darah. Pemuda itu khawatir dan mulai curiga pada pria asing di apartemennya yang menunjukkan perubahan mengerikan. Ia mengamati detik-detik ketika pria asing itu keluar dari toilet sampai akhirnya dia benar-benar berubah dan menyerang. Beruntung, pemuda bernama Oh Jun-woo ini akhirnya berhasil mendorong keluar dan mengunci kembali pintu apartemennya. Masih bingung dan takut, Jun-woo berusaha menelepon keluarganya. Namun ia justru lebih dulu mendapat pesan SMS dari ibunya yang memintanya untuk bertahan di tengah keadaan kota dan negerinya yang sedang terkena virus zombie. Malam hari kedua, Jun-woo mulai menghitung persediaan makanannya. Ia mungkin hanya cukup untuk 1 atau 2 minggu ke depan jika ia bisa bertahan. Akhirnya dia berpikir mencoba terhubung lewat media sosialnya. Barangkali ada yang bisa menyelamatkannya. TV terus menyajikan berita tentang wabah yang kian menyebar. Jun-woo kemudian berupaya mencari sinyal dengan sebuah drone ketika sinyal telepon di dapur maupun apartemennya sulit untuk dijangkau. Makin miris ia bahkan menyaksikan dari berita orang-orang yang bernasib naas harus mati hanya karena berusaha mencari sinyal untuk meminta pertolongan. Beberapa hari telah berlalu, semua jaringan baik listrik maupun internet hampir mulai tak berfungsi. Ini sebuah kabar buruk bagi Jun-woo karena berarti kecil kemungkinan ia akan selamat dari situasi ini. Ada sebuah kejadian di malam ketika ia terlelap, ia melihat pembantaian terjadi. Seorang polisi wanita masih mengenaskan dikerumuni sekelompok zombie. Jun-woo pun tanpa sadar berteriak untuk mengalihkan perhatian para zombie terhadap polisi itu. Namun naas, hal itu justru mengundang zombie lain untuk mendatanginya. Seorang zombie raksasa datang menghampiri dan berusaha untuk membongkar kamarnya. Zombie itu mendobrak pintunya. Padahal si Jun-woo sudah susah-susah loh masang kulkas di depan pintu. Saking kuatnya akhirnya pintu itu terdobrak juga. Jun-woo berusaha menghindar, tapi zombie raksasa itu mengejar
sampai ke balkon dan akhirnya terjatuh. Sementara Jun-woo yang beruntung berhasil bertahan. Junsu melihat dari tempatnya tergantung, polisi wanita yang hendak diselamatkannya tadi ternyata sudah berubah menjadi zombie. Jun-woo lalu naik dan kembali ke kamarnya. Ia juga berusaha memperbaiki pintu apartemennya. Namun nasibnya ngenes karena semua makanan yang tersisa hancur berserakan karena kejadian tadi. Yang bisa dilakukannya hanya berharap bantuan segera datang. Tak habis akal, Junsu lalu membuat vlog melalui kanal YouTube-nya untuk memberitakan keadaannya dan menyemangati dirinya sendiri agar tetap hidup. Hari ketujuh, dalam kekalutannya tanpa makanan, Junsu pun mengambil sebuah botol whisky milik sang ayah, karena hanya itulah yang tersisa kini. Sial saat melihat iklan di TV, ia merasa lapar banget dan akhirnya menyantap satu-satunya makanan yang ia punya, semangkuk ramen. Di hari yang sama itu pun air mulai mati, sementara air mineralnya juga telah habis. Jun-woo hanya bisa pasrah sambil terus membuat vlog, barangkali masih ada orang yang hidup di luar sana. 차라리 굶어 죽지. 우리 엄마는 TV 잘 안 봤어요. 라디오. Masih belum berputus asa, si Jun-woo berupaya mencari pertolongan lewat radio buatan, tapi yang dimilikinya adalah peralatan nirkabel. Alhasil apa yang dilakukannya pun sia-sia semuanya. Jun-woo yang stres berat akhirnya mabuk. Saking mabuknya, ia sampai berhalusinasi bahwa keluarganya datang untuk menjumpainya. Pemuda itu menangis tanpa suara. Saat itulah ponselnya kembali mendapat sinyal, walau tidak stabil. Junsu akhirnya pergi ke balkon dan mencari sinyal di sana untuk mendengarkan sebuah pesan suara yang ternyata berasal dari ibunya. Dia mengatakan bahwa mereka sedang terjebak di kantor sang ayah. Namun naas, nasib keluarga Junsu pada akhirnya harus sama dengan manusia-manusia lain di luar sana. Mereka diserang oleh kawanan zombie dan mati. Meraung-raung dalam sedih bercampur amarah, Jun-woo yang kalut akhirnya keluar dari apartemennya dan menentang para zombie untuk melampiaskan amarahnya. Namun dia malah dikejar-kejar para zombie. Beruntung pemuda itu bisa selamat dan masuk kembali ke apartemennya. Sebuah keajaiban bagi Jun-woo bisa bertahan hingga hari ke-20. Pada waktu itu entah apa yang terjadi, kamar Jun-woo tiba-tiba bergetar. Tak disangka, ternyata bom-bom telah dijatuhkan sebagai bentuk penghancuran pada para zombie-zombie yang berkeliaran. Jun-woo yang merasa tak lagi memiliki harapan pada hari itu akhirnya memutuskan untuk berniat mengakhiri hidupnya. Usai berpamitan lewat vlog, Jun-woo pun nekat menggantung diri. Namun, nasib beruntung masih berpihak pada Jun-woo saat tiba-tiba saja sebuah sinar laser menembus jendela kamarnya. Itu membuat Junsu mengurungkan niatnya. Ia sadar bahwa ternyata dia tidak sendirian. Ada seseorang di seberang sana yang sama-sama sedang berjuang dan masih hidup. Jun-woo yang berhasil melepaskan dirinya sendiri dari jerat, akhirnya keluar balkon dan melihat seorang gadis di seberang apartemennya. Gadis itu sendirian sama seperti dirinya. Mereka akhirnya berkenalan dan mulai saat itu keduanya berusaha saling berjuang dan menyemangati. Tak hanya Jun-woo, gadis bernama Kim Yoo-bin itu pun menghadapi keadaan mengerikan yang sama. Sama-sama kekurangan air, sama-sama kekurangan makan, bahkan menjadi mangsa para zombie.
Pagi harinya, ketika mereka kembali bertegur sapa, Yubin melihat Junwoo yang kelaparan dari teropongnya. Yubin akhirnya berusaha melempar tali untuk mencapai kamar Junwoo. Sayangnya, tali yang dilemparkan sekuat tenaga itu malah jatuh ke bawah. Junwoo yang menangkap ide dari Yubin akhirnya mengirim drone untuk mengantar seutas tali ke seberang. Satu masalah terselesaikan, namun masalah bukan hanya di makanan saja. Kali ini, tali yang jatuh ternyata mengundang seorang zombie pemadam kebakaran untuk naik ke atas kamar Yubin. Yubin tersentak ketika meja yang ia gunakan untuk menahan tali tersebut justru menghantam dirinya hingga pingsan. Melihat temannya dalam masalah, Junwoo pun berusaha menolong. Sekali lagi ia menerbangkan drone-nya. Pada saat itu, si zombie sudah mencapai balkon ketika tiba-tiba Yubin sadar lalu memotong tangannya dan membuat zombie itu jatuh ke tanah hingga tewas. Persediaan makin menipis. Junwoo pun akhirnya memberanikan diri untuk mengendap-endap keluar dan memulai looting. Ia mengambil makanan dari kamar lain yang ditinggalkan pemiliknya yang telah mati. Apapun yang bisa digunakan, semua dikumpulkannya. Dari sebuah kamar, ia juga menemukan sepasang walkie-talkie dan peralatan. Dan dari kamar itu ia sempat diserang seorang zombie, namun beruntung dan lagi-lagi dia selamat. Berhasil kembali ke kamarnya, Junwoo pun kemudian mengirimkan perlengkapan dan sedikit makanan pada Yubin di seberang, serta sebuah walkie-talkie guna memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Bahkan keduanya juga sempat menikmati memasak mie dan makan bersama walaupun di tempat yang berbeda. 들리세요? 소리요, 소리. Sore itu mereka dikejutkan dengan suara berderap seperti suara gemuruh hujan. Keduanya siap menadahkan baskom untuk menampung air. Tapi ternyata mereka salah mengira suara-suara itu berasal dari para zombie yang berlarian mendekat ke arah mereka. Yubin yang ketakutan tanpa sengaja menyenggol meja dan menjatuhkan peralatan di atasnya sehingga menimbulkan suara yang mana itu mengundang para zombie mengepung ke pintu apartemennya. Junwoo yang kala itu mendengar situasi Yubin dari komunikasi via walkie-talkie akhirnya bertanya, "Berapa nomor apartemen Yubin?" Tak disangka ide cerdas Junwoo mengalihkan para zombie itu ke tempat lain di mana ia menelepon salah satu kamar apartemen agar menghasilkan suara yang nyaring. Yubin merasa lega dan berterima kasih karena Junwoo telah menolongnya. 모르죠. Menyadari bahwa mereka tak mungkin tinggal lebih lama lagi di tempat itu, Yubin yang beberapa waktu lalu mengamati bahwa lantai 8 kosong akhirnya memutuskan untuk mengajak Junwoo keluar dan naik ke lantai 8. Berbekal semua peralatan yang telah mereka siapkan, keduanya dan memutuskan bertahan atau tidak. 대박. Sungguh mengerikan dan makin mendebarkan saat Yubin dan Junwoo harus melawan puluhan zombie yang berusaha mengejar mereka. Sampai pada saat ia dan dirinya tiba di lantai 8, tiba-tiba di sana segerombolan zombie sudah berada di ruangan itu. Mereka panik dan terpojok. Pada saat genting ini, tanpa disangka-sangka ada seseorang yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan mereka.
Di lantai 8 inilah mereka menemukan seorang pria paruh baya yang ternyata masih hidup. 아, 깜짝이야. 인사는 안 바랐는데. 이거. 왜 준 거죠? 아니, Pria yang tak disebutkan namanya itu lantas mengajak Yubin dan juga Jun-woo masuk ke dalam apartemennya. Sambil mengobrol, ia lalu menyuguhkan minuman beserta makanan untuk mengisi perut keduanya. Kenyang menyantap makanan, Yubin dan Jun-woo tak mengira bahwa di balik kebaikan pria itu ada udang di tali bakwan. Pria itu ternyata telah menyampurkan obat tidur yang membuat Jun-woo pingsan, sedang Yubin masih setengah sadar karena ia tak menghabiskan minuman yang disuguhkan pria tadi kepadanya. Dalam kondisi lemah, Yubin diseret karena pria itu ternyata berniat untuk mengumpankan salah satu dari mereka sebagai makanan untuk istrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Sewaktu Yubin diletakkan dengan kedua tangannya terikat, pria itu kemudian meninggalkannya di dalam kamar yang terkunci. Zombie wanita itu lalu bangkit dan berusaha untuk menyerang dan menggigitnya. 우리 마누라. 나도 어쩔 수 없어. 대답 좀 해, 유리 씨. 마누라 뭐. 그래. 안돼. 그걸 우리 직원. Yubin berteriak memanggil Jun-woo. Saat pemuda itu sadar, ia pun berusaha menolong Yubin, namun si pria menghalangi. Singkat cerita, Yubin yang entah bagaimana caranya akhirnya bisa keluar dari dalam kamar itu. Begitu pula dengan si zombie wanita yang akhirnya menerkam dan menggigit suaminya sendiri. Dengan dingin, Yubin lalu menembak mereka berdua, si pria sekarat dan istrinya si zombie. Keadaan semakin kacau dan serangan zombie pun makin brutal. Sementara dari jauh terdengar suara heli berpatroli. Keduanya berusaha naik ke atap untuk bisa terlihat oleh heli. Naasnya, heli itu telah pergi sementara para zombie semakin banyak mengepung mereka. Akhirnya mereka pun pasrah antara takut akan melompat atau mati dimakan zombie-zombie ini. Ketika mereka mulai menyerah, pertolongan datang secara tiba-tiba. Sebuah heli lengkap dengan tentara bersenjata mesin pun datang menolong mereka dan memberondong para zombie. Keduanya lalu diangkut dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Ternyata usaha Jun-woo yang beberapa waktu lalu sering mengunggah keberadaan dan keadaan di internet membuahkan hasil yang tak sia-sia. Dari sanalah mereka menemukan bahwa dia masih hidup dan mengirim pasukan. Thank you for watching, gengs. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.